365 hari. Jadi setiap harinya kita punya satu firman kekuatan untuk menguatkan diri kita yang bilang, "Fear not," jangan takut. Saya rasa itu bukan kebetulan ya, bisa begitu ya. Ada 365 ayat tentang jangan takut di tengah satu tahun yang isinya 365 hari. Jadi setiap hari Tuhan seperti bilang ke kita, apa? Jangan takut. Jangan takut dan jangan takut. Ya. Ini hari-hari yang dimana dunia itu isinya ketakutan. Kalau nonton Reels ya, buka Reels. Nggak boleh makan ini, nanti cancer. Nggak boleh makan daging katanya, nanti bisa cancer. Lalu ada Reels yang lain, ada sayur mayur. Sayur mayur sekarang mengandung pestisida. Ini menyebabkan cancer. Daging, cancer. Sayur, cancer. Ya, kita mau makan apa jadi ini? Ya, ada banyak informasi yang menebar ketakutan. Ya, apalagi ekonomi nih. Ya, ekonomi lagi sulit. Dagang lagi susah dan semua. Itu berita yang kita lihat di sosial media, bahkan dalam lingkungan kita dalam keseharian. Dan kita dibayang-bayangi oleh rasa takut yang luar biasa. Tanpa kita sadar, kalau kalian mengerti saat COVID, semua orang takut ya. Ya, semua orang takut, begini takut, begitu takut, begitu takut, dan begitu takut. Saya sih sebenarnya nggak takut waktu itu, cuma takut dimusuhin sama orang-orang aja. Saya nggak takut COVID-nya. Saya cuma takut dimusuhin orang-orang karena saya terlalu liar kayaknya. Saya malas pakai masker dan semua. Jadi, ya itu masalah saya ya. Tapi itu hari-hari yang saya paling nggak suka, karena lihat semua orang kayaknya penuh dengan ketakutan. Saya nggak suka banget. Dan ternyata Alkitab juga nggak suka dengan ketakutan. Tuhan juga nggak suka, dia benci rasa takut. Itu nggak ada di kamusnya Tuhan. Bahkan firman Tuhan jelasin kalau ketakutan menarik kita keluar dari perkenanan Tuhan buat kita. Kita buka Wahyu 21 ayat 7 sampai 8. Ruben, bisa dibantu? Wahyu 21 ayat 7 sampai 8. Kita lihat ayatnya ya. Wahyu 21 ayat 7 sampai 8. Sebentar ya. Nah, kita bakal ngomong lebih dalam tentang ketakutan. Saya juga akan punya kesaksian tentang ketakutan. Sudah Ruben bisa? Kalau nggak bisa saya bacain sendiri. Oke. Alkitab tulis gini, barang siapa menang. Kalau ada yang barang siapa menang berarti ada yang barang siapa kalah. Kalau ada yang menang ada yang kalah dong. Amin. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi, ada tapinya, orang-orang penakut. Kita pikir yang masuk neraka itu cuman pembunuh, orang keji, orang sundal, tukang sihir, ngeri-ngeri ya, penyembah berhala, pendusta. Kita pikir orang-orang beginian nih yang bakal masuk neraka. Ternyata Alkitab jelasin ada dua kategori yang kita pikir aman, tapi ternyata dua kategori ini lumayan dikecam oleh kitab Wahyu. Kalau mereka juga bisa masuk dalam penghakiman kekal, yaitu orang yang penakut, yang penuh rasa takut, dan orang yang tidak percaya. Tapi yang saya mention adalah orang penakut. Ternyata orang-orang yang penuh ketakutan ini bukan saja bermasalah dalam hidupnya, tapi dia bermasalah dengan kekekalan. Orang-orang penakut bukan bermasalah di hidup yang sekarang ini nih. Ya, itu masalah, orang-orang penakut itu punya masalah banget di hidupnya.
Tapi ternyata dia juga bermasalah tentang kehidupan yang kekal yang akan datang nanti. Itu yang saya bilang, kenapa ketakutan, kalau kita hidup dalam ketakutan, itu bisa menarik kita keluar dari perkenanan Tuhan. Tuhan gak suka dengan orang-orang penakut. Coba toel kanan kirinya, bilang saya bukan penakut. Saya pemberani. Bisa balik lagi Ben ke PDF. Orang-orang yang penakut akan bermasalah dengan Tuhan. Bisa deh? Oke. Jadi ketakutan memiliki dua karakter. Jadi ada ketakutan yang manusiawi, normal. Ya, Yesus di kisah Injil di Markus 14 ayat 33, mau dibuka boleh, nggak dibuka boleh? Markus 14 ayat 33, Yesus dikatakan dia takut saat dia mau di taman Golgota, di Getsemani. Sorry, maaf. Di Getsemani Yesus ketakutan, dia mengungkapkan itu kepada murid-muridnya. Dia bilang, aku takut. Yesus adalah Tuhan dan pada saat itu juga dia 100% Allah dan dia 100% manusia, yang artinya secara manusiawi seseorang menghadapi penyiksaan dan kematian itu normal untuk takut. Takut itu normal. Tapi ada jenis ketakutan yang lain, adalah ketakutan yang tidak normal. Ini ketakutan yang apa? Ketakutan yang tidak terbendung. Yang nggak ada apa-apa, kamu takut. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada badai, nggak ada topan, nggak ada masalah, kamu takut terus. Takut mati, padahal lagi nggak gempa. Ya, takut besok makan apa, tapi di tabungan masih ada 10 juta. Ketakutan yang nggak make sense gitu loh. Ya, ada ayatnya nggak? Ada. Amsal 28 ayat 1. Ini ketakutan yang nggak normal. Amsal 28 ayat 1. Coba lihat ini. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejar. Jadi dia lari padahal nggak ada yang ngejar. Kan aneh ya. Dia ketakutan seolah-olah dia ngejar padahal nggak ada apa-apa. Tapi dia takut. Takut nggak jelas gitu loh. Padahal nggak ada apa-apa. Rumah ada, mobil ada. Di tabungannya masih aman lah. Tapi itu gimana ya, tahun depan gimana, tak nggak beralasan. Lari kayak dikejar apa, kayak dikejar sesuatu, padahal nggak ada yang ngejar. Ini ketakutan yang nggak normal, ya. Nah, kalau kita mengalami ketakutan seperti ini, karena ini khotbah, pendekatannya adalah ini spiritual. Spiritual fear. Kita buka 1 Timotius. Ruben bantu saya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Oke. Ketakutan yang berlebihan atau ketakutan yang kayak jenisnya kayak tadi, kamu takut untuk something yang nggak ada gitu. Menurut saya itu masuk ke level ketakutan yang sifatnya ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh rasa takut bukan dari Allah.
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi menurut Alkitab, ketakutan yang berlebihan sifatnya spiritual. Tahun berapa Jo Radit meninggal? 2021 ya? Ya, jadi sahabat saya, mama saya meninggal 2018. Mentor saya, Andreas SW, pendeta di Bandung, di Cirebon, Bandung, meninggal 2019. Mentor saya, guru saya dalam Alkitab. Mama saya, guru saya meninggal. Sahabat saya Radit, 2000, saya lupa lah itu. Jadi 3 kematian orang-orang ini, nggak tahu kenapa, membekas di dalam sanubari saya yang paling dalam, dan mengakibatkan saya jadi takut mati. Saya ngalamin ketakutan ini kayak orang gila selama 2 tahun. Saya takut banget jadi mati. Pertama guru saya, Andreas SW, gimana mungkin orang begitu bisa mati gara-gara COVID ya? Perlindungan Tuhan mana? Gimana mungkin Radit? Kita ini lagi sibuk loh, Dit. Kalau ninggal, itu membekas loh. Akhirnya 2 tahun saya kayak orang gila ketakutan. Tidur aja, saya tidur ketakutan, saya bilang besok gue bangun gak ya pagi. Padahal gak ada apa-apa, padahal saya gak ada sakit. Gak sakit paru-paru, gak ada sakit apa. Tapi bisa loh mikir, besok pagi gue jangan-jangan bangun, udah gak melek lagi. Takut, tidur aja takut. Apa-apa takut. Bangun pagi mau doa takut. Stres. Apa-apa takut. Naik kendaraan takut. Apa takut? Takut mati. Aduh gimana kalau gue sakit, gimana kalau gue ini. Emang gak make sense. Ya, di tengah-tengah saya ngobrol sama orang tuh. Takut mati. Dihantui oleh kematian. Fear of death. Takut banget. Gak ada yang tahu saya berhadapan dengan itu. Saya masih ingat waktu itu kita lagi liburan kemana tuh? Ke Krui ya. Balinya Lampung. Kita lagi rame-rame 20-an orang ke Krui, having fun, seru-seruan, tapi nggak ada yang tahu. Saya itu lagi di rudung ketakutan sebenarnya, takut mati saya. Saya ketawa-tawa sih, tapi di dalam broken. Sampai saya bangun tidur tuh di villa kan tidur ya. Pagi-pagi subuh-subuh saya bangun, saya cuma pegang Alkitab. Di kolam berenang saya bolak-balik. Umur panjang di tangan kanan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kehormatan. Saya perkatakan dalam nama Yesus, kehendak Tuhan adalah untuk saya adalah memiliki umur yang panjang. Saya lawan ketakutan saya dengan firman Tuhan. Ketakutan yang menggerogoti saya bertahun-tahun, saya cuma speak the word. Saya perkatakan firman Tuhan, enggak, Tuhan mau kita umur panjang. Itu kehendak Tuhan. Speak up terus. 2 years, 2 tahun. Itu waktu yang lama. Pelayanan sih pelayanan. Khotbah sih nyaring suara. Pulang khotbah malam, takut mati. Kayak orang gila. Kalau dipikir-pikir, padahal nggak ada yang ngejar. Tapi takut ya. Yes, orang bilang itu mental, Santo. Yes, mental. Tapi saya tahu juga di spirit. Kenapa saya bilang di spirit? Roh itu ketakutan. Karena sifatnya spiritual, saya nggak fight itu. Saya percaya hal-hal yang sifatnya spiritual, kamu nggak bisa lawan itu dengan hal-hal yang fisikal. Amin. Saya lawan itu dengan firman yang adalah pedang roh. Dan puji Tuhan, saya dibebaskan dari rasa takut sampai hari ini. Saya nggak ke psikiater, saya nggak minum obat apa-apa. Makanya saya selalu bilang ke orang-orang yang punya mental health di area ketakutan akan kematian dan segala macam, saya bilang kamu bisa menang. Kamu bisa menang dari roh ketakutan, bukan gara-gara kamu minum obat. Psikiater aja bilang obat itu hanya menurunkan kadar kegilaan kamu. Jadi itu ada 6
6 fase mental ya, kalau nggak salah ada 6 ya. Itu cuma bisa nurunin 3 apa 2 gitu. Jadi nggak bisa nolong. Karena itu sifatnya ketakutan adalah spiritual, kita mesti fight itu dengan firman, dengan iman. Amin. Kalau kamu punya isu dengan ketakutan dan ketakutan, kamu harus menang malam ini. Kamu akan dimerdekakan Tuhan. Balik lagi ke itu. Oke. Oke, ada jenis-jenis ketakutan di sini yang biasanya pada umumnya kamu hadapi. Yang pertama adalah takut gagal. Di Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Ya, ini saya ngomongin aja langsung. Musa mengirim 12 pengintai untuk menduduki apa? Tanah perjanjian, benar toh? Itu tanah yang udah dijanjiin Tuhan, itu buat kamu Musa. Tapi Musa kirim 12 orang untuk mantau dulu sebelum kita masuk. Pengintai itu tepat di depan tanah perjanjian, mereka mantau, mereka ngintai. Wah, bahaya nih. Kita nggak bisa masuk nih. Akhirnya mereka pulang, bilang ke bosnya Musa, kita nggak bisa masuk. Bahaya banget. Yang menduduki tanah itu, orang-orangnya gede-gede. Kayak Kosanto, enggak. Orangnya gede-gede kayak raksasa, kita kayak belalang. Habis dah kita kalau masuk. Belum apa-apa, lupa sama janji Tuhan, belum apa-apa, mentalitasnya udah gagal. Tuhan kesel loh. Apa sih mereka ini? Ya udah, gagalin ini sekalian. Aku nggak izinin mereka masuk ke sana. Gagal mereka masuk ke sana karena apa? Takut. Takut gagal ya membuat kamu nggak masuk ke dalam janji Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan, sediakan bagi kamu. Belum apa-apa takut, kayaknya nggak jalan lah ini mah, kayaknya nggak bisa lah, aduh tantangannya berat lah, mau jual bakso udah banyak lah, mentalitinya gitu terus. Kayak 12 pengintai belum mulai udah takut duluan. Udah kita gagal, kita habis lah kalau masuk. Selesai kita. Nah kalau kita punya mentalitas kayak gini, takut gagal, kita nggak akan pernah ngalamin berkat Tuhan yang memang sudah Tuhan sediain. Yang kedua, takut hukuman. Ya. Takut dihukum. Orang-orang ini biasanya selalu merasa bersalah. Orang-orang ini selalu merasa, lu dipanggil Kosanto. Hah? Padahal saya mau ngajakin dia makan bakso, makan bakmi. Tapi pas didengar, waduh, gue dipanggil Kosanto nih. Woi, gue mau dimarahin, mau ditegor nih. Mentalitasnya itu mentalitas orang dihukum gitu loh. Padahal gue ngajak lu makan mie babi, bukan marahin lu. Ya, kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Alkitab bilang ketakutan itu mengandung hukuman. Rasa takut itu membuat kamu selalu tertuduh. Ya, takut salah. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang ketiga adalah takut akan manusia. The fear of man judulnya. Amsal 29 ayat 25 bilang, takut akan manusia adalah jerat. Amsal 29 ayat 25. Saat kita takut sama manusia, kita nggak akan berani jadi diri sendiri. Benar nggak sih? Karena kita takut sama orang ini. Nanti kita begini salah, begitu salah. Nggak berani mengungkapkan pendapat kita atau isi hati kita.
Dan saat orang yang punya ketakutan akan manusia, akan selalu mencoba menyenangkan orang lain. People pleaser. Nggak bisa bilang enggak. Dia selalu yes. Kamu pikir kamu benar. Kamu pikir ya, supaya orang itu senang, nyenengin orang terus. No. Ternyata itu akarnya ketakutan. People pleaser itu akarnya takut. Takut sama orang. Takut kalau orang itu kesel sama dia. Takut orang itu marah. Kalau kamu bilang enggak, nanti dia benci lagi sama gue. Kalau kamu bilang enggak, nanti dia musuhin gue deh. Dia jauhin gue deh. Takut. Akarnya, rootnya takut. Itu adalah jerat, kata Amsal. Fear of man. Amin. Lalu ada yang keempat, takut ditinggalkan. Ini tipikal orang-orang yang bergantung terus sama manusia. Harus ada orang di sebelahnya. Kalau nggak ada orang di sebelahnya, dia merasa sendirian. Nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu. Nah ini bukan menyindir, tapi biasanya perempuan-perempuan nih yang punya takut, bukan takit ya, takut ditinggalkan, nggak pernah bisa sendirian. Single dikit, cowok mana yang gue gebot ya, gitu. Oh gebet maksudnya. Nggak bisa sendirian. Bergantung terus sama orang lain. Kalau ada orang ini gue tenang, kalau nggak ada dia, aduh, dunia gue hancur. Kalau mau diputusin pacarnya, ngancem-ngancem bunuh diri. Gue beset nih. Gitu. Gue beset nih. Putus lah, gue beset nih. Takut ditinggalin, karena dia taruh semua pengharapannya, kekuatannya kepada orang itu. Dia pikir dia cinta, padahal nggak, akarnya takut. Itu bukan cinta yang sejati. Itu ketakutan. Ya. Lalu yang terakhir, ini yang anak-anak zaman sekarang pada alamin. Takut akan masa depan. Padahal Alkitab tulis apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Takut terus. Ini kayak mana ya? Ntar gimana ya? Dibayangi oleh ketakutan ini terus. Kalau kamu punya salah satu ketakutan yang begini, itu akan membatasi kamu mengalami apa yang Tuhan mau. Amin. Kalau kamu berdoa, Tuhan aku mau mulai sesuatu, aku mulai usaha. Dengan iman, aku percaya. Mazmur bilang apa? Apa? Kalau ketawa sih. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bener nggak? Dia akan berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan menjanjikan keberhasilan tentang apa yang kita kerjain. Kita mesti, Tuhan dalam nama Yesus, Mazmur ini digenapi, apa yang kuperbuat berhasil. Gimana bro caranya? Gak usah dipikirin, berhasil. Iman aja dulu. Kita jadi optimis, kita orang-orang yang jadi penuh harapan. Tapi kalau apa-apa, aduh, kayak berat lah. Kayaknya berat, gak ngapa-ngapain terus. Amin. 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 Takut hukuman itu saya lupa, itu takut salah maksudnya. Takut apa-apa salah. Nanti gini salah gak ya? Nanti ngomong gini salah gak ya? Nanti gue gini salah gak ya? Takut salah terus. Gak usah takut.
Dan kita akan pelajari malam ini ternyata ketakutan-ketakutan ini punya akar. Ya. Karena ini spiritual sifatnya, ternyata ketakutan itu punya root. Kenapa bisa berkembang sampai ke sana? Kita akan pelajari malam ini. Rootnya adalah deodo es asa dosa. Kita balik ke Amsal 28 ayat 1. Saya mau kita baca ayat ini pelan-pelan. Alkitab jelas banget mengungkapkan dosa adalah akar dari ketakutan yang berlebihan, atau dosa adalah akar dari ketakutan yang gak jelas itu. Alkitab tulis orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Artinya kefasikan adalah kompromi dari kebenaran. Saat kita hidup dalam kompromi dari kebenaran, kita hidup jauh berseberangan dengan kebenaran, buahnya adalah salah satunya ketakutan. Kenapa? Orang yang hidup dalam dosa atau bertentangan dengan kebenaran, imannya nggak akan aktif. Karena dia tertuduh terus. Bener nggak? Kalau kita hidup dalam dosa-dosa nih yang kita suka nih, kita nggak mau bertobat akan itu, kita selalu hidup dalam tuduhan. Hati nurani kita menuduh kita. Lagi hati nurani menuduh kita, iman nggak akan bisa muncul. Kita akan selalu merasa, aduh, hidup gue kayak gini, gimana mungkin Tuhan berkatin gue? Gimana mungkin Tuhan sertain gue kalau gue masih hidupin dosa-dosa ini? Akhirnya, kita jadi takut. Kita nggak punya iman untuk menjalani hidup. Kita nggak punya keyakinan Tuhan menyertai kita. Karena kita berpikir kita di luar dari kebenarannya. Makanya dibilang orang fasik itu takut terus. Orang-orang yang berkompromi dengan kebenaran isinya ketakutan terus. Karena mereka nggak punya iman, mereka disertai Allah. Mereka nggak punya iman, mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Nggak punya mereka. Jadi apa-apa takut. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tapi coba lihat ini. Tetapi orang benar, wow, merasa aman seperti singa muda. Wow. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mereka merasa aman dan tentram. Mereka imannya aktif. Mereka tahu mereka berjalan dengan Allah. Mereka gak sendirian di muka bumi ini. Mereka gak takut apapun. Mereka aman bagi singa muda. Penuh dengan keberanian. Gak ada ketakutan. Hidup yang benar adalah dasar dari iman percaya yang kuat. Makanya iman itu gak bisa bilang gini, saya penting yakin. Enggak. Iman itu perlu ditopang oleh kebenaran. Saat kita menghidupi kebenaran, iman kita aktif. Kita percaya kita berjalan dengan Allah seperti seorang sahabat berjalan dengan sahabatnya. Kita nggak takut. Karena kita hidup coba mengabalkan kebenaran itu. Ada keyakinan kokoh aku nggak akan ditinggalkan. Apa yang aku buat berhasil. Aku akan diurapi. Kesukaan Tuhan ada bersamaku. Kenapa? Karena orang-orang ini mencoba hidup terus dalam kebenaran. Tapi kalau hidup dalam dosa, nggak punya keberanian ini. Nggak punya kepercayaan diri kayak gini. Takut. Nggak layak. Nggak mungkin Tuhan sertai gue. Amin. Amin. Iman itu bukan percaya diri murahan. Iman gak pernah ada di luar dari kebenaran. Ya, kalau ngomongin iman, dukun aja punya iman kok. Mukul-mukulin orang pakai botol, si penting yakin katanya. Yang ilmu-ilmu itu dilempar batu, si penting yakin, lempar batu. Bam! Hukum!
Apa itu iman? Yang penting yakin? Nggak ada, iman nggak pernah di luar dengan kebenaran. Jangan sama-samain iman dengan kepercayaan diri yang murahan. Karena optimisme kamu terdengar seperti iman. Padahal itu bukan iman. Kalau kamu hidup semerautan, hidup semau kamu di luar kebenaran, di luar kehendak Tuhan, terus kita bilang, aman, masa depan aman bro. Oh, itu bukan iman, itu optimis. Iman bukan optimisme. Karena iman gak pernah ada di luar dari kebenaran atau kehendak Allah. Amin. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 18. Hidup dalam kebenaran. Kita akan punya iman dan percaya, dan kita akan berjalan tanpa rasa takut dalam hidup ini. Kita akan punya bukan confidence, tapi namanya Godfidence. Kepercayaan ilahi. Ini bukan optimisme, ini beda, ini asal dari roh. Kita yakin kita berjalan bersama Allah, kita yakin seperti firman Tuhan yang Yeremia 29:11 bilang apa? Masa depanmu penuh harapan. Karena kamu tahu kamu berjalan di track yang benar. Amin. Kata-kata optimisme tentang kehidupan, tentang masa depan di luar kebenaran, itu bukan Injil, itu motivasi. Itu yang motivator bilang. Apa yang kamu percaya akan terjadi. Apa yang kamu percaya, dunia ini akan mendukungmu. Yang percaya kalau ngawur, didukung siapa? Amin. Makanya, mimbar, nggak ada tempat bagi motivator di mimbar. Nggak ada tempat bagi para motivator. Sorry Yudi, saya tahu kamu motivator. Nggak ada tempat buat para motivator di sini. Karena yang motivator yang dibagi optimisme. Pemberita Injil yang dibagi adalah iman. Optimisme kamu percaya dengan diri kamu sendiri. Beda. Tapi iman kamu percaya kepada Allah sepenuhnya. Kita mesti bisa bedain itu. Amin. Kita lanjutin. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, ini dia, melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saya tahu jawaban dari lepas dari semua ketakutan yang tadi kita lihat semua adalah satu, hidup dalam kasih Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi yang Allah kasihi. Itu hidup dalam kasih. Sekali lagi, hidup dalam kasih adalah mengasihi Dia dan mengasihi apa yang Dia kasihi. Hidup dalam kasih membuat kita lepas dari, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Mazmur 56 ayat 4. Hari-hari ini generasi kita memiliki rasa takut kepada gereja, memiliki rasa takut dan tidak aman, insecure kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka punya rasa takut kalau hamba-hamba Tuhan itu penipu, serigala berbulu domba. Kalau gereja adalah tempat orang-orang munafik, mereka punya ketakutan akan itu, akan gereja Tuhan. Akhirnya mereka menghindari gereja, generasi ini. Kenapa mereka bisa seperti itu? Simple, menurut saya. Gereja dikasihi oleh Kristus, karena gereja adalah tubuhnya. Amin.
Tapi orang-orang membenci gereja. Kita nggak bisa mencintai Tuhan tapi membenci tubuhnya. Amin. Lagi kita mulai embrace, kita mulai coba kasih diri kita kesempatan sekali lagi to love the church, untuk mengasihi tubuhnya. Kita mau kasih diri kita satu kali lagi kesempatan to love the people yang Tuhan memang assign jadi pemimpin. Di situ kita akan menemukan nggak ada lagi ketakutan untuk gereja Tuhan. Saya perlu sampaikan ini karena ini tantangan generasi ini. Generasi ini punya trust issue, punya fear terhadap gereja Tuhan. Dan karena iblis mendorong mereka untuk membenci tubuh Kristus, untuk tidak mengasihi tubuh Kristus. Amin. Tadi saya bilang ayat berapa? Ayat 5 coba. Ini kayaknya ada salah ini ya, salah apa? Di sini ayat 4 soalnya, di sini ayat 5. Coba next. Oh, ayat sebelumnya ya? Oke, sorry. Ayat 3 berarti. Karena ada perbedaan Alkitab di sini sama di Alkitab. Oke. Sekali lagi ini saya bakal close dengan ini. Waktu aku takut. Jadi ada dua kata di sini yang berseberangan. Fear and faith. Fear and faith. Takut dan percaya dalam satu phrase, dalam satu ayat. Coba lihat. Waktu aku takut, aku ini percaya. Daud dalam satu ayat ini, dia switching mode. Dia cepat banget merubah modenya. Dari mode takut, langsung jadi mode percaya. Artinya, manusia nggak pernah bisa lepas dari rasa takut. Tapi kita tetap punya akses untuk percaya. Takut itu normal selama kamu switching the mode. Selama kamu bisa mengubah mode itu dari takut jadi percaya. Dan itu challenge kita sebagai orang Kristen. Kita mesti bisa kayak Daud. Setelah koma dikit, dia takut. Aku takut. Baru dia ngomong takut, koma, dia langsung bilang apa? Aku ini percaya kepadamu. Artinya Daud berganti mode dari mode takut jadi mode percaya. Takut itu normal, tapi tinggal dalam ketakutan nggak normal. Tuhan panggil kita untuk berganti mode, keluar dari ketakutan dan jadi percaya. Jangan terus-menerus takut. Keluar. Switching the mode from fear to faith. Cuman berjarak 1 koma. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Saya mau berdoa bagi kamu.